Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin khususan lahum di hadzal kitab min Allahi rasul sihah wal afiyah wa tul umri fi ta'atillah wa tawallahu bi barakatihi wa azuhi fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita saged maca malih nggih wonten bulan Ramadan menika langsung mawon karena mungkin semakin malam ya. Langsung ke bab berikutnya setelah pembahasan kemarin ada di bab 5 ya. Bab 5 istihadhah. Monggo saged dipun bikak bukunya. Membuka kitabnya halaman 72. Bab 5 istihadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5 istihadhah. Pengertian istihadhah secara bahasa, istihadhah mempunyai arti mengalir, dan secara istilah syar'i istihadhah adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Jadi darah yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas itu disebut darah istihadhah. Jadi hukum darah niku hanya ada 3. Kalau bukan haid atau mungkin nifas ya berarti istihadhah. Okay. Sifat dan warna darah. Di bab istihadhah ini kita akan membahas sifat dan warna darah. Sebelum kita membahas masalah istihadhah, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui sedetail mungkin kuat dan lemahnya darah. Kuat dan lemahnya darah dipengaruhi oleh warna dan sifat darah sebagaimana berikut. Jadi ada sifat dan warna darah yang dibagi di sini di halaman 73. Saged dipersani di halaman 73. Warna darah yang nomor 1 hitam, 2 merah, 3 merah kekuning-kuningan, 4 kuning, dan 5 keruh. Kemudian di bawahnya ada sifat-sifat darah. Sifat darah itu yang pertama kental, kemudian cair. Niki bentuk ya, saya biasa menyebutnya bentuk. Bentuknya ada kental atau mungkin cair. Dan yang kedua berbau busuk atau anyir, atau mungkin juga tidak berbau ya. Jadi mungkin berbau atau mungkin juga tidak berbau. Jadi ini kaitan dengan sifat darah. Dilihat dari warna maupun bentuk ataupun baunya. Nah, bagaimana untuk membedakannya? Jadi warna darah ini mulai dari yang tadi sudah saya sebutkan, dari hitam sampai kemudian keruh ataupun sifatnya dari kental kemudian tidak berbau. Artinya bahwa darah dari yang paling hitam itu maknanya adalah darah yang paling kuat, gitu ya. Begitu seterusnya sampai di nomor 5. Ya, bisa disimak di halaman 73. Nah, di sini sudah diberikan pengertian. Warna nomor 1 lebih kuat daripada nomor 2. Dan warna nomor 2 lebih kuat daripada nomor 3. Begitu seterusnya. Jika kedua darah sama-sama memiliki sifat atau warna yang mendorong ke arah kuat, maka yang dihukumi darah kuat adalah yang lebih banyak ciri-ciri yang mendorong ke arah kuat. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan ada darah, darah itu darah hitam, kental, berbau anyir, lebih kuat dibandingkan darah hitam.
lebih kuat daripada darah hitam kental tapi tidak berbau, gitu ya. Jadi disesuaikan dengan nomornya. Kemudian contoh yang lain, hitam, kental, berbau anyir. Maka itu lebih kuat daripada hitam, cair, dan berbau busuk. Jadi disesuaikan dengan nomornya, ya. Kemudian contoh yang ketiga, darahnya hitam, kental, berbau anyir. Itu lebih kuat dibandingkan darah merah, kental, berbau busuk. Maknanya ngeten. Jadi dari nomor yang sudah disebutkan di halaman 73 ini, warna darah hitam itu berarti yang paling kuat. Kemudian di bawahnya hitam adalah merah. Berikutnya adalah merah ke kuning-kuningan. Kuning kemudian yang paling biasa itu keruh, itu lemah ya. Jadi keruh itu yang lemah. Nah, karena darah tidak hanya dilihat dari warnanya, tapi juga dari bentuknya, apakah itu kental, apakah itu cair. Nah, ini juga mempengaruhi sifat darah, apakah kuat atau lemah. Kemudian selain bentuknya kental atau cair, tapi juga baunya, diperhitungkan dari baunya juga. Apakah berbau busuk atau tidak berbau, gitu ya? Berbau busuk atau tidak berbau. Nah, niki menjadi pertimbangan apakah darah itu kuat atau lemah, ya. Disesuaikan dengan nomornya. Jadi di sini darah hitam kental berbau anyir di contoh nomor 1 yang tadi sudah saya sebutkan dihukumi lebih kuat sebab memiliki 3 hal yang mendorong ke arah kuat, yaitu 1 warna dan 2 sifat, berbeda dengan lawannya yang hanya 1 warna dan 1 sifat. Begitu pula contoh selanjutnya, begitu seterusnya. Jadi diurutkan lawan darah itu dilihat setiap hari, harus punya catatan khususnya, diperhatikan seperti apa warnanya. Nah, ini ketika kita sudah memulai bab istihadah. Jadi begini, apa bedanya di bab yang kemarin kita membicarakan tentang haid, yang kemudian tidak banyak kita membahas tentang warna, tidak membahas tentang kuat dan lemahnya darah. Jadi kalau kemarin yang kita bahas tentang darah terputus-putus itu memiliki sedikit perbedaan dengan bab mustahadah. Perbedaannya, kalau kemarin darah yang terputus-putus itu dalam pengertian disebutkan bahwa darah terputus-putus, darah berikutnya disebut fasad, darah yang rusak, dan hukumnya istihadah. Berbeda dengan mustahadah. Mustahadah adalah darah yang keluar lebih dari 15 hari. Jadi terus menerus 15 hari secara terus menerus. Oke. Terus itu yang menjadi pertimbangan. Bab mustahadah itu membahas darah yang keluar lebih dari 15 hari. Darahnya terus menerus keluar selama 16, 17, maka menggunakan hukum ini. Kalau yang kemarin itu adalah darah yang terputus-putus. Jadi ada hukum penggenapan masa suci, Apakah masa sucinya kurang berapa, gitu ya? Itu adalah hukum penggenapan masa suci. Nah, di bab mustahadah haid itu ada 7 bab, ada 7 pembagian. Sesungguhnya 7 pembagian ini bisa dibagi menjadi 2. Ya, bisa dibagi menjadi 2. Yaitu mubtadi'ah dan mu'tadah. Mubtadi'ah ini adalah orang yang baru pertama kali mengalami haid. Maka itu disebut mubtadi'ah. Kemudian yang kedua adalah mu'tadah. Mu'tadah itu orang yang sudah pernah mengalami haid, kemudian mengalami istihadah, itu mu'tadah. Jadi sebelumnya sudah pernah mengalami haid. Sedangkan mubtadi'ah baru pertama. Ada dibedakan menjadi 2. Nah, kemudian di antara keduanya ini nanti akan dibagi antara mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Ya, antara mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Jadi
niki mubtadi'ah dan mu'tadah. Jadi istihadhah itu dibagi menjadi dua, mubtadi'ah atau mungkin juga mu'tadah. Mubtadi'ah ini adalah orang yang baru pertama kali mengalami haid kemudian dia istihadhah. Jadi masih baru pertama haid tapi sudah istihadhah. Niku disebut mubtadi'ah. Jadi pertama haid. Terus bukan pertama kali istihadhah, bukan loh, tapi pertama kali haid kemudian mengalami istihadhah. Nah, yang kedua adalah mu'tadah. Mu'tadah adalah orang yang sudah pernah mengalami haid kemudian mengalami istihadhah. Kemudian mengalami itu namanya mu'tadah. Nah, di antara keduanya ini kemudian dibagi menjadi mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Jadi ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Begitu juga dengan mu'tadah. Mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Mungkin ya. Apa perbedaannya antara mumayyizah dan ghairu mumayyizah? Jadi untuk dikatakan mumayyizah harus memenuhi beberapa syarat, ya. Syarat yang pertama bahwa darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Jadi perempuan yang mengalami istihadhah ini darahnya kan keluar lebih dari 15 hari. Darahnya keluar lebih dari 15 hari. Kemudian dilihat antara darah kuat dan darah lemahnya itu diperhatikan. Jadi harus dari awal niku dicatat. Makanya pentingnya mencatat sifat dan warna darah itu ya untuk ini kalau mengalami istihadhah, maka harus dicatat dari awal. Nah, syaratnya untuk dikatakan mumayyizah, itu mumayyizah atau ghairu mumayyizah, itu syaratnya untuk mumayyizah darah kuat tidak kurang dari sehari semalam. Jadi darahnya kuat harus lebih dari sehari semalam. Yang kedua, darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Jadi kalau keluar darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Ya harus kurang dari 15 hari. Kemudian yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam dan keluar secara terus-menerus. Ya, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Nah, syarat yang ketiga ini berlaku jika ada darah kuat yang sama dengan darah pertama keluar lagi. Sebab syarat ini hanya untuk menentukan darah kuat yang kedua dihukumi darah haid, bukan untuk menentukan haid terhadap darah kuat pertama. Dan masa keluar darah lemah dihukumi sebagai pemisah di antara dua haid. Jadi darah lemahnya itu kenapa bersyarat harus 15 hari minimal ya? Karena untuk masa sucinya, membedakan antara darah kuat yang pertama dengan darah kuat yang kedua, gitu ya. Sedangkan jika tidak ada darah kuat kedua, maka syarat ketiga ini tidak diperlakukan. Wanita seperti masih dihukumi mumayyizah dengan hanya membutuhkan syarat ke-1 dan kedua. Jadi bisa jadi kalau darah lemah tidak sampai 15 hari dan kemudian setelah itu juga tidak ada darah kuatnya, maka bisa jadi darah lemah itu kurang dari 15 hari. Itu juga masih memenuhi syarat mumayyizah. Sudah memenuhi syarat mumayyizah. Baik. Itu syaratnya mumayyizah ada 3 ya. Berikutnya kita masuk di bagian yang pertama, mubtadi'ah mumayyizah. Apa mubtadi'ah mumayyizah? Apa istihadhah mubtadi'ah mumayyizah? Mustahadhah mubtadi'ah mumayyizah. Wanita yang baru pertama kali mengalami haid, pada saat itu darah yang keluar melebihi batas maksimalnya haid, yaitu 15 hari 15 malam, serta darah itu dapat dibedakan antara yang kuat dan lemah. Ya. Jadi perempuan yang pertama kali mengalami haid kemudian sudah mampu membedakan antara darah kuat dan darah lemah, sudah mampu membedakan, kemudian mengalami istihadhah, itu disebut mubtadi'ah mumayyizah. Sudah mampu membedakan, selain sudah mampu membedakan, darah tersebut memenuhi syarat mumayyizah. Memenuhi syarat mumayyizah. Maka bagaimana hukumnya? Nah, ketika perempuan yang pertama kali istihadhah itu darah kuat, darah lemah sudah bisa dibedakan dan memenuhi syarat, maka yang dihukumi haid adalah darah kuat. Darah yang keluar kuat tadi dihukumi haid, dan kemudian darah lemahnya dihukumi istihadhah. Darah kuat dihukumi haid dan darah lemah dihukumi istihadhah. Niku mutlak demikian. Jadi mubtadi'ah mumayyizah niki DK sebenarnya ya, darah kuatnya dihukumi haid,
Kemudian DL darah lemahnya dihukumi istihadhah atau suci. Nah, niki untuk perempuan mubtadi'ah mumayyizah. Jadi memang sudah bisa membedakan darah kuat, darah lemah. Kemudian darah kuatnya sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian kalau darah kuatnya keluar berikutnya ada pemisah darah lemah yang lebih dari 15 hari. Ya. Kemudian contoh ya. Di sini saya contohkan biar lebih mudah diperhatikan. Contoh yang pertama seperti ada di halaman 77. Untuk mubtadi'ah mumayyizah. Contoh yang pertama, ya, seorang wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah, ya, belum pernah haid, ya, karena ya memang mubtadi'ah, jadi belum pernah haid, baru pertama haid, kemudian keluar darah kuat selama 5 hari, darah kuat 5 hari, kemudian darah lemahnya itu 25 hari. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah 5 hari ini dihukumi haid, kemudian darah lemah 25 hari ini dihukumi istihadhah atau suci. Gitu ya. Nah, jadi begini Mas Santri sedayong nggih. Sering sekali yang kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika perempuan itu mengalami istihadhah, keluar darah lebih dari 15 hari. Jadi keluar darah lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi haid bukan 15 hari. Oke, bukan 15 hari. Jadi berapa hari? Nah, lihat-lihat. Dilihat dulu. Perempuan itu termasuk apa? Apakah mubtadi'ah atau muqtadah? Kemudian mumayyizah atau ghairu mumayyizah, begitu ya. Seperti contohnya ini. Ya, seperti contohnya ini. Ini kalau dijumlah, perempuan ini keluar darah 30 hari. Gitu, kalau dijumlah 30 hari. Lah, haidnya yang dihukumi haid ternyata bukan 15 hari. Nah, karena kalau 15 hari itu adalah masa maksimal haid kan begitu ya. Yang dihukumnya ternyata bukan 15 hari. Kemudian 15 harinya suci tidak. Tapi darah kuatnya 5 hari yang dihukumi haid. Kemudian darah lemahnya 25 hari itu yang kemudian dihukumi istihadhah atau suci. Ngoten nggih. Nah, akan tetapi perempuan yang mengalami ini, perempuan yang mengalami hal seperti ini tentu dia harus tarobus menunggu dulu sampai 15 hari, Ketika perempuan pertama mengalami haid, kemudian dia sudah dicatat begitu ya, sudah paham tentang haid, kemudian darah kuatnya sudah dicatat, oh ternyata darah kuatnya 5 hari. Hari ke-6, hari ke-7 bukan berarti perempuan itu langsung mandi besar. Tidak. Tapi memang harus tarobus menunggu sampai 15 hari. Ketika sudah sampai di 5, dia harus menunggu 15 hari. Menunggu dan pasti dia tidak sholat. Itu sudah pasti. Nah, kemudian ketika keluar darah ke-16, karena perempuan ini mubtadi'ah mumayyizah ini sudah mencatatnya dengan detail, maka ketika darah keluar di hari ke-16 itu ya mandi besar, segera mandi besar, kemudian dilihat oh ternyata yang dihukumi haid hanya 5 hari, Lantas yang 10 hari tadi karena dia terlanjur tidak sholat selama 15 hari, ternyata yang hukumnya haid hanya 5 hari, maka yang 10 hari pripun? Yang 10 hari maka sholatnya harus diqodho. Nah, setelah dia menyadari bahwa dia mengalami mustahadhah, kemudian di hari ke-16, hari ke-17 ternyata darahnya juga masih lemah begitu ya. Maka ya dia sholat. Sholat. Nah, ini yang harus dijadikan pengertian. Memang perempuan yang mengeluarkan darah harus menunggu sampai 15 hari. Iya memang. Tapi kemudian yang dihukumi haid bukan 15. Tapi lihat-lihat. Ini masih bagian pertama. Masih akan ada lagi. Baik, kita lanjut di bagian kedua. Ya. Ini bisa dimengerti saya kira ya. Ini paling mudah. Perempuan yang baru pertama kali mengalami haid kemudian sudah bisa
membedakan darah kuat, darah lemah, kemudian juga darah kuat, darah lemah sudah memenuhi syarat, maka hukumnya sudah kita tahu bahwa darah kuat sudah pasti haid, darah lemah sudah pasti suci atau istihadah. Baik. Berikutnya yang kedua. Bagian yang kedua adalah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi masih mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ya. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ini yang kedua, yang bagian mubtadi'ah ya. Mubtadi'ah yang pertama tadi mumayyizah, maka mubtadi'ah berikutnya adalah ghairu mumayyizah. Karena ghairu mumayyizah maknanya bahwa perempuan tersebut darah kuat dan darah lemahnya tidak memenuhi syarat atau bahkan tidak bisa dibedakan gitu ya. Tidak bisa, darah kuatnya tidak sampai 1 hari 1 malam, kemudian darah lemahnya juga kadang gonta-ganti begitu ya, kuat lemah, kuatnya sebentar misalkan begitu ya. Nah, maka pripun untuk hukumnya bagi mubtadi'ah ghairu mumayyizah, dan diingat bahwa ini adalah perempuan yang baru pertama kali mengalami haid. Jadi sebelumnya belum pernah mengalami haid. Nah, maka hukumnya adalah hukumnya adalah sehari semalam awal dihukumi haid dan 29 hari selebihnya dihukumi istihadah. Jadi yang dihukumi haid hanya 1 hari saja. 1 hari di awal. Dan sisanya dihukumi istihadah atau suci sisanya. Begitu ya. Nah, seperti apa contohnya? Contohnya mengeluarkan darah selama 1 bulan. Mengeluarkan darah selama 1 bulan berarti KD ya. KD selama 30 hari gitu ya. Anggapnya 1 bulan 30 hari. Semua sifatnya lemah dan kuatnya sama, tidak bisa dibedakan, semuanya sama begitu. Maka yang dihukumi haid hanya sehari semalam yang pertama dan selebihnya dihukumi istihadah. Jadi kalau ini 30 hari, maka 1 hari itu haid, 29 hari itu suci. 29 hari suci. Maksudnya ya, untuk pertama kali haid. Nah, ini kasusnya sama, prosesnya mungkin ya sama. Misalkan begini, jadi perempuan yang baru pertama kali mengalami haid itu dia sudah bisa melihat darahnya begitu ya, darah kuat, darah lemahnya ternyata dianggapnya sama, tidak bisa dibedakan, ataupun kalau bisa dibedakan dia jedanya tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Keluar darah lebih dari 15 hari gitu. Keluar darah lebih dari 15 hari, 16 dan seterusnya, maka ketika tahu di hari ke-16 dia harus segera mandi. Kemudian yang dihukumi haid hanya 1 hari. Jadi kalau sudah terjadi selama 15 hari, karena dia memang harus menunggu 15 hari tadi, berarti dia yang dihukumi haid hanya 1 hari. Sisanya 14 hari dia harus mengqadha sholat. Karena memang 14 hari ini dia hukumnya adalah suci. Kemudian dilanjutkan sampai seterusnya 29 hari seterusnya ini dia hukumnya adalah suci. 14, 15 sampai hari ke-29 maka hukumnya suci. Ini contoh pertama. Coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, mengeluarkan darah 25 hari ya. Dengan perincian, jadi keluar darah KD 25 hari. Keluar darah selama 25 hari dengan perincian 20 jam darah kuat. Ini perincian dari 25 hari ya. 20 jam saja. Ini darah kuat. Kemudian sisanya darah lemah, maka haidnya hanya 1 hari 1 malam pertama dan selebihnya dihukumi istihadah sebab darah kuat kurang dari 24 jam. Nah, kemudian sisanya
ini adalah darah lemah. Nah, jadi ada berapa? 25 hari dikurangi 20 jam, ya. 20 jam yang darah kuatnya hanya 20 jam, maka sisanya itu dihukumi darah lemah, ya. Nah, sisanya dihukumi darah lemah. Nah, maka bagaimana hukumnya ketika ini ada darah kuat dan ini darah lemah? Maknanya darah kuat kurang dari 24 jam, ya, hanya 20 jam. Darah kuat kurang dari 24 jam, maka hukumnya adalah 1 hari. Hukumnya adalah 1 hari dihukumi haid. Sisanya berapa? 24 hari dihukumi suci atau istihadah. Jadi meskipun ini sudah bisa membedakan, darah kuat sudah bisa membedakan, tapi hanya 20 jam. Ya, darah kuat bisa digunakan hanya 20 jam, berarti kan kurang. Harusnya darah kuat itu memenuhi syarat, yaitu 24 jam. Maka ini tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka disebut ghairu mumayyizah. Ini kasus yang kedua, pembagian yang kedua, okay. Nah, ini yang mubtadi'ah. Nanti setelah ini kita ke mu'tadah. Mubtadi'ah ini adalah anak-anak yang mungkin saja dia masih kelas 4, kelas 5, kelas 6, atau mungkin kelas 1 atau kelas 2 sanawiyah. Jadi dia baru pertama. Kalau jenengan semuanya yang sudah mahasiswa tentunya sudah pernah, lama-lama sudah pernah mengalami haid. Jadi mungkin kalau mengalami istihadah masuknya ke bab mu'tadah. Ya, kita akan lanjutkan di bagian yang ketiga, jadi mu'tadah. Mu'tadah sama seperti yang mubtadi'ah, maka mu'tadah ini dibagi menjadi dua, yaitu mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Ya, jadi mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Persingkat ya. Pen-pena. Mu'tadah, mumayyizah atau ghairu mumayyizah. Nah, seperti apa? Mumayyizah pengertian di sini, mumayyizah ya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dia perempuan yang sudah memenuhi syarat. Mumayyizah harus memenuhi syarat, ada 3 syarat tadi sudah disebutkan. Nah, mu'tadah itu maknanya adalah sudah pernah mengalami haid. Jadi dulu-dulunya sudah pernah mengalami haid. Kemudian pada saat berikutnya dia mengalami istihadah. Nah, jadi kalaupun dia sudah pernah mengalami baru 1 kali haid, kemudian haid yang kedua kok sudah mengalami istihadah, jadi dia termasuk mu'tadah, bukan termasuk mubtadi'ah, dia termasuk mu'tadah. Nah, mu'tadah mumayyizah berarti orang yang sudah pernah mengalami haid kemudian memenuhi syarat mumayyizah, memenuhi syaratnya mumayyizah. Maka bagaimana hukumnya? Seperti mubtadi'ah, hukumnya adalah darah kuat dihukumi haid, kemudian darah lemah dihukumi istihadah. Ini sudah dipatok demikian. Darah kuat dihukumi haid, darah lemah dihukumi istihadah. Contoh, jadi kalau ada perempuan mengeluarkan darah selama KD, ini contoh ya. Keluar darah selama 27 hari. Ini di buku nih contohnya, saya bacakan. Keluar darah selama 27 hari, kemudian dengan perincian darah kuatnya selama 12 hari. Kemudian darah lemahnya selama 15 hari. Berapa jumlahnya? 27 ya, 27. Maka haidnya berapa? Haidnya adalah 12 hari. Darah lemahnya ini adalah istihadah. Darah lemahnya adalah istihadah. Nah, sama seperti sebelum-belumnya, Darah kuat niki perempuan yang mengalami mustahadah, perempuan yang mengalami istihadah, itu sudah pasti tarobus dulu sampai 15 hari kan ngoten ya. Jadi karena perempuan niki hati-hati betul dan titen saged membedakan darah kuat, darah lemah, kemudian darahnya juga bisa dibedakan, sudah memenuhi syarat nggih. Kemudian yang 12 hari ini darah kuat. Hari ke-13 sudah menunjukkan darah lemah. Tapi dia tidak boleh mandi di hari ke-13. Harus menunggu sampai hari ke
15. Ini untuk yang ketika pertama kali mengalami istihadah ya, pertama kali mengalami istihadah. Jadi maksud saya begini, ini tidak berlanjut ke bulan berikutnya begitu ya. Jadi berhenti sampai di 27 hari. Nah, nih. Maksud saya untuk pertama itu ngoten. Jadi kemudian 12 hari ke-13 mengalami darah lemah, darahnya berubah sudah darah lemah, tapi dia tidak boleh mandi, harus tetap menunggu hari ke-15. Maka di hari ke-15 sudah genap kok tetap keluar darahnya, maka dia wajib mandi besar, kemudian dihitung bahwa dia punya qadha sholat selama 3 hari sebelumnya, karena memang dihukumi suci, sudah dihukumi suci. Selanjutnya sampai habis hari ke-27 ini dia melaksanakan sholat. Ngerti ya? Melaksanakan sholat. Oke. Berikutnya langsung ke bagian 4. Langsung ke bagian 4 mawon. Niki saya kira sudah bisa dipahami nggih antara mubtadi'ah, kalau mubtadi'ah baru pertama, sekarang mubtadi'ah. Niki orang yang sudah pernah mengalami. Berikutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yakni muqtada ghairu mumayyizah. Nah, untuk muqtada ghairu mumayyizah nggih. Untuk muqtada ghairu mumayyizah niki Muqtada ghairu mumayyizah niki dibagi menjadi banyak, nggih. Dibagi menjadi banyak. Yang bagian nomor 4. Nah, ini adalah muqtada ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Ada di halaman 82. Saya sakit dibuka buku niki. Jadi muqtada ghairu mumayyizah dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan. Nah, pengertiannya apa? Nah, dzakirah niki mengingat, yaitu wanita yang sudah pernah haid dan suci, kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid, yaitu melebihi dari 15 hari 15 malam dalam satu warna atau lebih dari satu warna, akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mubtadi'ah mumayyizah. Karena memang ghairu mumayyizah, ya, tidak memenuhi syarat mumayyizah. Dan ia ingat kebiasaan lama dan mulai haid yang pernah ia alami. Dzakirah mengingat kebiasaannya. Nah, jadi perempuan mu'tadah yang sudah pernah haid, kemudian darahnya tidak bisa dibedakan antara darah kuat dan darah lemah, tidak mampu membedakan dan tidak memenuhi syarat mumayyizah, maka dia disebut ghairu mumayyizah. Dan ghairu mumayyizah ini dibagi menjadi banyak sekali. Yang pertama, ketika perempuan itu mengingat adat kebiasaannya haid sebelum-sebelumnya, ya. Jadi dia punya catatan itu, yang lain-lain yang belum itu sudah dicatat, kebiasaannya haid sekian, ya, dicatat. Maka dia termasuk di bagian ini. Nah, ketentuannya bagaimana? Ketentuan haid dan sucinya disesuaikan dengan adatnya. Dan adat yang dijadikan pedoman atau acuan cukup 1 kali haid, tidak disyaratkan berulang-ulang jika adat haidnya tidak berubah-ubah. Niku. Jadi perempuan yang mengalami haid mustahadah yang ini, yang tidak bisa membedakan darah kuat dan darah lemahnya, maka ya hukum haidnya disesuaikan dengan adat atau kebiasaannya. Kemudian yang dijadikan adat kebiasaannya cukup 1 kali jika adatnya tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah bagaimana? Nah, ini nanti ada ketentuannya. Sekarang kita bahas yang tidak berubah-ubah. Okay. Yang contoh yang tidak berubah-ubah. Jadi, misalkan siklus, kita membicarakannya adalah siklus haid. Perempuan yang siklus haidnya misalkan 30 hari. Siklus haidnya 30 hari, ya. Kemudian 30 hari ini dia memiliki kebiasaan 7 hari. 7 hari haid, kemudian sisanya berarti 23 hari suci. Ini haid, 7 hari haid, 23 hari suci. Dia punya kebiasaan yang demikian, ya. Maka bagaimana ketika ini yang dihukumi haid adalah 7 hari dan 23 hari sisanya adalah suci, manut kebiasaan. Karena dia kebiasaannya selama-lamanya itu 7 hari. Ini wingi 7, sebelumnya bulan yang sebelumnya itu 7 begitu ya.
siklusnya ya tetap 30 hari, 23 suci, 7 haid, 23 suci, 7 haid, 23 suci, begitu ya seterusnya. Maka perempuan yang mengalami istihadah pada bagian ini, dia yang dihukumi haid hanya 7 hari. Sisanya adalah suci, okay? Nah, sekali lagi saya ingatkan lagi, saya pertegas lagi bahwa perempuan yang mengalami istihadah harus tarobus 15 hari di bulan pertama. Di bulan pertama ketika dia mengalami istihadah. Tapi kalau ini kemudian berlanjut di bulan berikutnya, ya, berlanjut di bulan berikutnya, di bulan kedua. Misalkan ini tidak 30 hari, melainkan 3 bulan atau 4 bulan, begitu ya. Nah, kalau ini terjadi misalkan di 3 bulan, maka dia tarobus 15 hanya di bulan pertama, hanya 1 bulan saja. Sisanya di bulan yang kedua, dia tidak perlu menunggu 15 hari untuk mandi besar. Cukup ketika dia sudah mencapai 7 hari, dia langsung mandi besar bahwa mengikuti adat kebiasaannya suci haidnya 7 hari. Kemudian suci 23 hari. Berikutnya juga di bulan ketiga. Di bulan ketiga juga begitu. Jadi tidak perlu menunggu 15 hari karena istihadah yang terus, 3 bulan darahnya terus keluar, maka dia begini caranya. Ngaten nggih? Nah, sekali lagi, tapi di bulan yang pertama dia harus menunggu sampai 15 hari sampai dia memang mengalami istihadah begitu ya. Nah, kalaupun misalkan perempuan ini kebiasaan haidnya 7 hari, dia punya kebiasaan haid 7 hari, tapi kemudian di satu waktu dia mengalami haid 14 hari, maka 14 hari ini yang dihukumi haid, bukan 7 hari, meskipun dia punya kebiasaan 7. Karena keluar darahnya hanya sampai 14 hari, tidak lebih dari 15 hari. Maknanya perempuan ini tidak mengalami istihadah. Jadi ya haid aja. Ya, cuma 14 hari, merubah kebiasaannya yang sebelumnya 7 hari kok jadi 14 gitu. Tapi 14 inilah yang dihukumi haid. Berbeda dengan yang tadi saya jelaskan tentang mu'tadah. Dia adalah perempuan yang keluar darah lebih dari 15 hari, terus menerus 15 hari, 16, 17, lebih dari 15 hari, maka dia ketika mengalami ini di bulan pertama, bulan ke-1 harus tarobus sampai 15 hari dulu, hanya untuk mengetahui apakah dia benar-benar mengalami istihadah. Meskipun kemudian dia harus nyaur utang sholat, nyaur utang sholat berapa? 8 hari nyaur utang sholat. Nah, di bulan kedua, kalau ini terus jadi terus menerus 1 bulan bisa terus. Di bulan kedua baru dia tidak perlu menunggu 15 hari, cukup di hari ke-7, hari ke-7 dia langsung mandi begitu ya, dia langsung mandi. Oke, baik. Itu mu'tadah ghair mumayyizah yang perempuan yang memiliki kebiasaan terep. Nah, maksudnya terep sama terus. Nah, kemudian dan jika adat haidnya berubah-ubah, nah bagaimana dengan adat haidnya yang berubah-ubah? Maka jika perubahan adat tersebut berjalan secara teratur, runtut selama minimal 2 kali putaran, dan dia ingat betul lama masa perputaran adatnya, maka haidnya disesuaikan dengan masa putaran itu. Jadi misalkan ini ada perempuan ini putaran kalau tadi 1 aja, 7 aja. Ini adatnya di bulan 1 dia haidnya di sini contohkan kalau mendadak contoh ya penak 3. Kemudian bulan yang kedua 5, bulan yang ketiga 7. Nah, kemudian lagi nih bulan yang keempat balik ke kebiasaannya 3, bulan kelima 5, bulan keenam 7. Begitu seterusnya. Jadi mengalami 2 putaran yang trep seperti ini 3, 5, 7, 3, 5, 7. Maka ketika perempuan ini mengalami istihadah, maka ya disesuaikan dengan putaran trepe niki wau. Ya, putaran trepe. Kalau misalkan ini terjadi di bulan kalau dia mengalami mustahadah di bulan ke 7, 8, 9.
Misalkan terjadi di bulan yang ke-8. Jadi di bulan 7 dia adalah 3 hari haidnya. Maka ketika dia mustahadah di bulan ke-8, maka yang dihukumi haid adalah 5 hari. Disesuaikan dengan kebiasaan putarannya tadi. Disesuaikan karena memang putarannya trep. Nah, dia punya kebiasaan putaran. Jadi kebiasaan ini pun juga terus menerus. Maknanya bahwa kalau yang tadi yang pertama saya contohkan adalah adat yang tidak berubah-ubah sama sekali. Jadi satu adat itu saja siklusnya terus. Kalau ini berubah-ubah tapi trep. Berubah-ubah kok trep ya. Maksudnya ya berubah-ubah tapi ya ada aturan begini. Ada putarannya begitu ya. Maka ketika seperti itu ya disesuaikan dengan adat putarannya. Nah, sekarang berikutnya, jika adatnya sampai 2 putaran namun tidak berurutan dan ia masih ingat lama masa haid terakhir yang ia alami sebelum istihadah, maka haidnya disesuaikan dengan bulan terakhir sebelum istihadah. Nah, niki kira-kira yang bagian ketiga ini yang mungkin paling banyak dialami oleh perempuan. Adatnya sampai 2 kali putaran tapi berubah-ubah. Jadi misalnya 3, 5, 7 gitu ya. Bulan di putaran berikutnya berubah jadi 5, 7, 3. Atau mungkin berikutnya jadi 3, 7, 5 gitu ya. Ini yang putaran yang berubah-ubah. Jadi punya kebiasaan yang berubah-ubah. Maka bagaimana? Maka hukumnya ketika dia mengalami mustahadah di bulan berikutnya ini, yang terakhir ini 5 ya. Maka berikutnya dia ketika mengalami mustahadah, yang dihukumi mustahadah adalah hanya 5 hari. 5 hari mohon mengikuti kebiasaan terakhirnya. Niko ya. Berikutnya bagaimana kalau dia, nah, tapi ini disyaratkan bahwa perempuan tadi ingat ya. Maka tadi saya sebutkan di bab keempat ini muqtada ghair mumayyizah dzakirah yang tadi yang qadar waqtan. Jadi mengingat, semuanya diingat. Karena dia punya catatan. Nah, ini penting ya punya catatan gitu. Nah, nanti saya tidak punya catatan yang dia tidak ingat bagaimana, nanti ada di bab 5. Nanti ada di bagian 5. Kita selesaikan di bagian 4. Nah, ini yang punya adat putaran. Bagaimana kalau dia tidak punya putaran dan kemudian berubah-ubah? Nah, ini di bagian yang berubah-ubah terus, maka bagaimana? Maka yang dihukumi haid adalah ketika dia mengalami istihadah adalah derek yang terakhir. Nah, jadi perempuan yang kebiasaan haidnya tidak teratur, kadang 7, kadang 8, kadang 9, terus juga balik nih angka ini tok mboten mulek lho, angka ini tok. Kadang 11, kadang 10. Maka ketika dia mengalami istihadah di bulan berikutnya, dia cukup mengikuti kebiasaan yang terakhir. Nah, adat yang terakhir dia mengalami mustahadah. Nah, adat ini, siklus ini bukan hanya keluar darahnya saja, tapi juga masa sucinya. Jadi kalau dia siklusnya haid itu ada 28 hari misalkan ya, yang 10 hari niki haid, maka sucinya berapa? 18 hari haidnya. Kalau dia mengalami istihadah di bulan berikutnya, itu senderek bagian yang terakhir. Tapi itu disyaratkan harus benar-benar ingat betul bahwa haid yang terakhir kemarin adalah sekian hari. Kemudian dia sucinya sekian hari. Nah, niku baru di bagian ini. Nah, makanya mencatat kebiasaan haid sampean setiap hari niku pentingnya dalam hal ini. Nah, kalau jangan mengalami mustahadah. Oke, ini sudah bagian yang keempat. Kira-kira bagian ini yang mungkin paling sering dialami oleh perempuan. Jadi yang punya kebiasaan adat yang berubah-ubah. Karena ya sepertinya seperti yang kemarin sudah diadakan polling oleh Indonesia itu, adat perempuan itu 99% itu berubah. Jadi tidak 7 terus 8, 7. Jarang sekali yang seperti itu berubah-ubah. Nah, ini sudah di bagian yang keempat.
Besok ada di bagian 5, 6 dan 7 niki rada angel bagian 5, 6, 7 itu ya. Karena dia tidak ingat. Nah, di bagian 5 nanti bagian ini dia ingat, punya catatan, ingat yang kemarin terakhir itu sekian hari. Kemudian dia kebiasaan suci yang terakhir sekian hari, maka dihukumkan mubtada ghairu maizah dzakira yang tadi apa terlewatan. Nah, bagaimana kalau dia tidak ingat, tidak ada catatan jelas. Jadi setiap head jadi head aja begitu ya. Diingat aja kemarin headnya ya pokoknya sucinya 15, sama sekali tidak peduli dengan hitungan-hitungannya ya, tidak dipedulikan dengan baik. Maka ketika dia mengalami istihadah bagaimana? Nah, nanti ada di bagian ke 5, 6 dan 7 yang saling berkesinambungan. Ya. Kiranya untuk hari ini malam ini sampun cekap ya. Kita lanjutkan insyaallah 1 minggu lagi. Ya, semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya diberikan istiqomah, diberikan kelancaran dalam beribadah dan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf kalau ada hilafnya, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Kita belajar bareng-bareng ya. Akhirul kalam wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.